suasana yang pagi sejuk, cerah dan hangat ya. Biasa tadinya ekspektasi saya dinginnya seperti waktu itu. Ternyata alhamdulillah hari ini sudah lebih hangat Wanayasa. Salawat salam semoga tercurah limpahkan untuk uswah hasanah kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin nanti kami sampaikan pada pertemuan atau kegiatan hari ini. Tapi tentu sebelumnya kami apresiasi dulu untuk seluruh keluarga besar Korwil dengan seluruh jajarannya, kepala sekolah dan guru di Wanayasa di saat yang lain-lainnya mungkin sedang menikmati masa-masa libur, dengan semua pas piket ya. Jadi pas piket. Nah, jadi kalau yang sudah dijadwal piket, jadwalnya tidak hari Selasa, sampaikan saja sudah digeser hari ini gitu ya. Yang jauh-jauh, ada yang jauh dari bawah? Banyumas, Mas Fikih. Mas Fikih. Banyumas ya. Iya. Insyaallah ya. SD Susukan. Mudah-mudahan pahalanya lebih jauh dari Amin. Lebih jauh dan lebih maksudnya lebih besar. Ya. Sejauh apapun Banyumas, pahala yang diperoleh hari ini lebih besar. Amin. Dari jaraknya itu maksudnya ya. Kalau yang dekat Mingsridak itu ya orang Papian. Ya. Ekstrim. Kami apresiasi untuk semuanya hari ini. Kemudian hari ini sebelum yang lain-lain saya Porskot matur bahwa acara ini nanti kelihatannya juga akan disiarkan langsung ya Mas. Jadi kita nanti akan apa istilahnya Live. video conference ya, video conference dengan dari mana Bu? BPGP di DIY di Jogja ya. Jadi teman-teman kegiatan di sini tapi terpantau dari pusat gitu Pak ya. Dengan adanya apa kegiatan terkait dengan PIP maupun BSN. Itu nanti sambil ini teknis urusan lebih lanjut nanti Mas Wasis kalau sudah connect nanti dikatain. Sebelum ini kita terkoneksi dengan jaringan dan waktunya tentang apa tujuan diberikannya program Indonesia Pintar ya, yang ditandai oleh para penerimanya memperoleh kartu Indonesia Pintar ya, bahwa yang paling pokok adalah pemerintah ingin agar akses pendidikan dasar menengah ini tidak sampai terjadi kendala, halangan dikarenakan siswa atau orang tua itu mengalami kekurangan dalam hal pembiayaan. Itu yang pertama yang pokok. Jadi peningkatan akses untuk khususnya anak usia 6 sampai 21 tahun menjadi fokus perhatian pemerintah agar jangan sampai ada pada anak usia itu kok sampai terkendala dalam urusan pendanaan. Yang kedua, meminimalisir terjadinya angka putus sekolah atau APS ya. Anak putus sekolah itu apa? Masih ada zaman ini. Saya kira di beberapa tempat kita masih sering menjumpai, walaupun dunia sudah sebegini maju, sudah begitu mengglobal, tapi ternyata kesadaran mengenai pentingnya pendidikan di beberapa tempat masih muncul. Salah satu alasan yang ini biasanya kalau sekarang tidak terlalu besar, tapi kita tidak ingin mendengarnya, itu sampai ada misalnya anak putus sekolah kok gara-gara misalnya tidak mampu dalam hal pembiayaan.
Maka upaya-upaya melalui PIP inilah pemerintah bermaksud meminimalisir terjadinya angka anak putus sekolah. Kenapa ini perlu dicegah? Karena pendidikan yang tidak tuntas dengan ditandai oleh banyaknya anak yang putus sekolah akan menjadi indikator yang mengurangi IPM, ya, indeks pembangunan manusia. Jadi IPM itu ya indikator-indikatornya banyak, tetapi di antara indikator itu adalah banyaknya atau banyak sedikitnya persentase anak yang putus sekolah. Inilah yang kemudian sangat-sangat concern pemerintah dalam hal menangani ini. Kemudian yang ketiga, selain dua hal di atas tadi, untuk upaya tujuan dilakukannya pemberian PIP ini adalah dalam rangka menarik peserta didik yang putus sekolah, drop out. Nah, anak-anak drop out itu dengan berbagai latar belakangnya ini ada indikator yang mungkin bisa diminimalisir melalui pemberian PIP itu. Maka dari 3 tujuan ini harapannya kita yang aparat di bidang pendidikan punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Yaitu mengawal agar kebijakan-kebijakan pemerintah dalam rangka tadi menyukseskan akses pendidikan bagi anak usia 6 sampai 18 atau 21 tahun, kemudian meminimalisir APS dan juga menarik anak-anak yang drop out itu menjadi semakin kecil atau bahkan mungkin kita menuju ke angka zero gitu ya. Tidak ada lah di wilayah kita anak-anak usia itu kok tidak sekolah. Ya walaupun mesti tantangan nanti akan muncul. Nah problemnya kemudian adalah terus apa relasinya dengan kegiatan Monet ini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Pada waktu lalu dulu ini ya kita pernah melihat, mendengar mungkin kejadian di mana ketika PIP diambil dengan cara kolektif, kemudian sekolah memiliki otoritas besar di dalam penggunaan PIP itu. Besarnya peran sekolah itu kita syukuri sebab alhamdulillah tanggungan-tanggungan pihak orang tua dalam hal ini anak bisa dimaksimalkan. Misalnya sekolah ayem karena Allah anak PIP ini lumayan. Misalnya ada tanggungan-tanggungan yang orang tua atau anak itu enggak bisa tercukupi. Memang positif, tapi di sisi lain muncul juga kasus di mana anak penerima PIP kemudian beserta orang tuanya, terutama orang tuanya ya, itu melaporkan ke publik atau ke instansi terkait. Kalau ke dinas mungkin masih bisa diantisipasi, diselesaikan. Tapi kalau misalnya lapornya itu sudah ke lapor gub, kemudian nulis di medsos dan sebagainya, nah ini pasti berimplikasi kepada dan lain sebagainya. Oleh karena itu ini konfirmasi dari beberapa teman, ternyata orang yang panjang dari beberapa disuruh data koleksi di minggu berikutnya dan lain sebagainya, ya. Kemudian juga ada dari pihak teman-teman sekolah yang mungkin untuk pemberkasan, ya, pemberkasan itu mengalami beberapa kendala, itu juga kami mohon konfirmasinya. Atau mungkin ada hal lain selain yang sudah kami sampaikan itu, mohon nanti teman-teman bisa menuliskan di link ya, bisa menuliskan di link atau nanti bisa kategori. Dan usulan itu sendiri juga ada 2 kategori. Jadi yang pertama penerima PIP prioritas. Penerima PIP prioritas ini maksudnya adalah mereka siswa yang memang diprioritaskan untuk menerima bantuan dana PIP.
syarat untuk menjadi salah satu penerima PIP prioritas itu adalah mereka yang sudah mempunyai KIP Kartu Indonesia Pintar. Nah, untuk mempunyai KIP itu juga seperti apa kan seperti itu ya. Nah, siswa-siswa yang mempunyai KIP itu adalah mereka yang berada di keluarga kurang mampu yang mendapat bantuan dari pemerintah seperti PKH, BPNT, dan bantuan pemerintah lainnya. Dan mereka juga sudah terdata di data DTKS. DTKS itu sebenarnya data terpadu kesejahteraan sosial. Namanya ganti-ganti ya, sebelumnya pernah jadi PPS, apalagi KPS, terus apalagi sekarang terakhir menjadi DTKS. Nah, DTKS ini adalah data terpadu kesejahteraan sosial yang di dalamnya merangkum data-data kemiskinan atau mungkin status sosial satu keluarga seperti itu. Jadi mereka yang masuk di DTKS dan sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan dari pemerintah, secara otomatis untuk anak-anak yang usia sekolah maka akan tercover dari dana PIP. Artinya ketika dana PIP itu tidak dipakai atau tidak digunakan untuk kebutuhan sekolah siswa atau yang menunjang kebutuhan pribadi itu siswa, maka sebenarnya orang tua pun sudah salah karena sudah terbantu dari bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah ini. Itu untuk yang prioritas. Kalau prioritas berarti memang sudah diterapkan langsung oleh pemerintah melalui data tersebut, dan datanya pun tetap dipadankan dengan data Dapodik. Artinya ketika di data Dapodik tidak ada atau tidak sinkron, yang bersangkutan tidak akan pernah menjadi penerima PIP. Maka penerima PIP tidak hanya di SD bagi Bapak Ibu, ada juga yang di PKBM, itu pun ada yang menerima dengan bantuan PIP. Di Wanayasa ada PKBM Ibu. Ada Pandawa. Itu juga kalau nggak salah juga lumayan banyak yang PKBM Wanayasa dapat bantuan dengan PIP sekali. Kemudian yang dari jalur usulan ini juga ada dua kategori. Pertama usulan dari sekolah, yang kedua usulan dari aspirasi atau pemangku kepentingan. Usulan dari sekolah yang ya data-data yang Bapak Ibu usulkan melalui Dapodik yang sudah dilayakkan layak PIP. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah, atau mungkin operator Dapodik sekolahnya sudah melayakkan siswa-siswinya untuk menjadi calon penerima PIP, kecuali yang status orang tuanya PNS, TNI, Polri mungkin tidak nih. Tapi mereka yang selain itu saya yakin teman-teman semua sudah mengusulkan untuk layak PIP. Namun demikian, karena usulan itu kita terpaku juga dengan kuota. Ketika kuotanya tidak memenuhi, ya hanya baru sebagian yang bisa diterima menjadi calon yang